karena sangat minim pada saat itu adalah saksi-saksi yang melihat kejadian penembakan tersebut. Sangat minim. Sehingga dibentuk tim. Alhamdulillah dalam kurun waktu nggak sampai 1 minggu ya, berhasil kita ungkap. Pertama yang kita berhasil amankan adalah Saudara M. Ini adalah yang menginisiator kejadian ini. Dia yang menginisiasi, dia aktor intelektualnya. Ya. Hari Kamis yang lalu kita amankan yang bersangkutan itu di daerah Serang, Banten. Pada saat yang bersangkutan ada di rumah makan, ini yang berhasil kita amankan Saudara M. Alamatnya adalah di daerah Kecamatan Pitang, Kota Tangerang, atau di Kelurahan Cepete, Kota Tangerang. Pekerjaan sehari-hari adalah wira swasta. Dia pengusaha angkutan untuk di daerah Banten. Kemudian kemarin tanggal 27 kemarin baru kita amankan lagi 2 orang tersangka. Yang pertama adalah Saudara K. Jadi Saudara K ini adalah eksekutornya yang melakukan penembakan terhadap korban. Ya. Bersamaan itu juga kita amankan di tempat yang sama di daerah Serang. Ini inisialnya adalah Saudara S. Ini adalah perannya sebagai joki yang menunggu di luar. Jadi eksekutornya adalah Saudara K. Pada saat itu melihat korban, kemudian mendatangi korban dengan jarak 2 meter melakukan penembakan. Setelah itu melarikan diri, sudah ditunggu oleh Saudara S dengan menggunakan roda 2 yang kita lihat di depan ini. Kemudian melarikan diri. Ya, jadi 3 orang tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama Saudara M sebagai inisiator, kemudian Saudara K sebagai eksekutornya yang melakukan penembakan, dan Saudara S ini adalah jokinya atau pilotnya yang menunggu pada saat Saudara K selesai melakukan eksekusi, kemudian melarikan diri bersama-sama dengan Saudara S. Nah, 3 orang ini yang kita amankan. Hasil pemeriksaan, ya, karena pasti teman-teman akan tanya motifnya seperti apa. Motifnya adalah dendam. Dendam pribadi terhadap si korban. Kita ketahui, saya sudah sampaikan kemarin bahwa korban ini memang bekerja sudah hampir sekitar 20 tahun sebagai paranormal. Ya, sering mengobati orang, juga paranormal. Nah, rasa dendam ini karena ada dugaan memang kejadian sekitar tahun 2010 yang lalu. Pada saat itu istri daripada tersangka M ini berobat kepada korban, ya, yang kerjanya sebagai paranormal, masang susuk pada saat itu. Tetapi yang terjadi adalah korban disetubui. Ya, dari mana tahunya? Karena memang ada SMS yang sempat bocor kepada si tersangka M ini. Itu kejadian tahun 2010. Diketahui sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu, kemudian disuruh ngaku istrinya pada saat itu. Belum ada pengakuan, yang nanti pada saat yang suami istri Saudara M bersama istrinya ini menunaikan haji, ya, barulah istri ini mengaku bahwa memang betul kejadian tahun 2010 yang lalu pada saat dia berobat ke sana, kemudian dengan rayuan-rayuannya terjadi di rumahnya,
si korban ini, dan kemudian juga setelah itu berpindah kepada salah satu hotel yang ada di Tangerang, itu kan. Nah, inilah yang menimbulkan dendam dari saudara M untuk menghabisi si korban. Ditambah lagi dengan adanya cerita bahwa kakak kandungnya pun istrinya meninggal dunia, juga korban yang sama. Ya, ini menurut pengakuan, ini dugaan daripada cerita daripada si tersangka M ini, sama dengan kejadian seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan dendam dan mengatur untuk melakukan pembunuhan terhadap si korban. Ada satu DPO, inisialnya adalah Y. Ini yang dimulai dari dia sebagai perannya dan sebagai penghubung untuk mencari eksekutornya siapa. Bayaran yang dikeluarkan adalah sekitar 60 juta rupiah. Yang 50 juta rupiah untuk eksekutornya dan 10 juta rupiah kepada saudara Y sekarang jadi DPO. Ya, ini saya perlihatkan saja. Ini juga sebagai, tolong dicek benar. Nah, ini kan di sorot benar. Ini saudara Y. Kami kasih waktu. Ya, kami kasih waktu 3 hari 24 jam untuk segera menyerahkan diri kepada Polda Metro Jaya atau Polres Metro Tangerang Kota. Kami akan mengejar yang bersangkutan, kami sudah tahu identitasnya, tim masih bergerak di lapangan. Kami akan tindak tegas. Ya, ini inisialnya saudara D, yang Y adalah DPO. Jadi 4 pelakunya.